Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada tema 6 kelas 5, subtema 3, pembelajaran 5, halaman 179, 180, 181, 182, 186, dan 187. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 179. Soal, ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Langsung saja kita isi kartu-kartu ini. Isi paragraf 1. Barang-barang sehari-hari banyak yang bersifat konduktor atau isolator, seperti panci dan selimut. Isi paragraf 2. Cara kerja selimut adalah dengan terperangkapnya udara dalam selimut, sehingga badan tetap hangat. Kita lanjut ke halaman 180. Isi paragraf 3. Panci yang biasa digunakan di dapur terbuat dari bahan aluminium yang merupakan penghantar panas yang baik. Isi paragraf 4. Oven atau panggang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi biasanya berbentuk tertutup untuk memaksimalkan panas. Paragraf 5. Mesin memerlukan energi panas dan listrik, sehingga mesin kendaraan terbuat dari bahan yang bersifat konduktor. Isi paragraf 6. Setrika kuno menggunakan bara arang, sedangkan setrika modern menggunakan listrik sebagai sumber panas. Konduktor setrika lama adalah tembaga, sedangkan setrika modern dari bahan logam. Isolator setrika lama dari kayu, sedangkan isolator setrika modern dari plastik. Masih di halaman 180, buatlah sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf. Jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Barang-barang sehari-hari banyak yang bersifat konduktor dan isolator, seperti panci dan selimut. Cara kerja selimut adalah dengan terperangkapnya udara dalam selimut, sehingga badan tetap hangat. Sedangkan panci yang biasa digunakan di dapur terbuat dari bahan aluminium yang merupakan penghantar panas yang baik. Contoh alat yang menggabungkan sifat konduktor dan isolator dari suatu logam adalah setrika. Setrika kuno menggunakan bara arang, sedangkan setrika modern menggunakan listrik sebagai sumber panas. Konduktor setrika lama adalah tembaga, sedangkan setrika modern dari bahan logam. Isolator setrika lama dari kayu, sedangkan isolator setrika modern dari plastik. Kita lanjut ke halaman 181, kita baca dulu. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan apa yang telah kamu baca. Gunakan beberapa bentuk diagram yang sudah diberikan contoh sebelumnya, namun kali ini kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang mewakili pokok pikiran pada paragraf bacaan. Jadi di sini saya sudah siapkan diagramnya seperti ini. Pertama, kita harus buat dulu di tengahnya bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Misalnya selimut. Kita buat dengan bagaimana cara kerja selimut. Kemudian contoh lain adalah panci. Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Selanjutnya adalah oven.
atau pemanggang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Contoh lainnya yaitu mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan panas. Contoh lain lagi, tentu kamu memiliki setrika di rumah. Pemanfaatan konduktor dan isolator. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan konduktor atau isolator. Baik, ini untuk kunci jawaban di halaman 181. Kita lanjut di halaman 182. Di sini kita akan mengisi tabel. Pertama, nama alat dan bagiannya. Pegangan panci, bahannya adalah plastik. Kegunaannya untuk membuka dan menutup panci. Sifat hantaran, isolator. Kemudian barang yang selanjutnya adalah panci. Terbuat dari aluminium. Digunakan untuk memasak. Sifat hantarannya adalah konduktor. Selanjutnya alas setrika. Terbuat dari tembaga. Digunakan untuk merapikan pakaian. Sifat hantarannya adalah konduktor. Selanjutnya, pegangan setrika terbuat dari plastik atau bahannya plastik untuk memegang setrika. Sifat hantarannya adalah isolator. Selanjutnya, solder. Bahannya adalah besi. Untuk menyolder. Sifat hantarannya adalah konduktor. Kemudian pegangan solder terbuat dari plastik sebagai pegangan solder. Sifat hantarannya adalah isolator. Masih di halaman 182, kita diminta untuk menyimpulkan apa yang kita telah tulis di atas. Kesimpulanku, manusia memanfaatkan sifat benda dalam penghantaran panas untuk mempermudah aktivitas manusia. Sifat penghantaran panas benda bersifat konduktor dan isolator. Contoh benda-benda yang dimanfaatkan manusia dengan sifat konduktornya adalah panci, mesin motor, oven, solder, setrika. Sedangkan benda yang dimanfaatkan manusia dengan sifat isolatornya adalah selimut, pegangan setrika, pegangan panci, pegangan solder, dan lain-lain. Nah, setelah kita membuat kesimpulan, kita diminta untuk membuat pertanyaan. Di sini saya sudah siapkan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan isolator? Pertanyaan kedua, mengapa pegangan panci sebagian besar berbahan plastik? Soal nomor 3, atau pertanyaan yang ketiga, mengapa alat setrika selalu berbahan logam? Selanjutnya kita akan menjawab di halaman 186. Ayo mencoba. Langsung saja kita lihat jawabannya seperti ini. Nah, di sini kalian nanti tuliskan kunci jawaban yang saya sudah siapkan seperti ini. Jawaban nomor 1. Gambar cerita merupakan gambar yang menunjukkan kegiatan aktivitas orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Menggambar dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering tidak menggunakan pengencer seperti air. Media yang sering digunakan antara lain adalah pensil, krayon, pulpen atau spidol. Teknik basah media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Jawaban soal nomor 2, kalian diminta untuk mencari gambar atau menggambar yang bermedia cair dan bermedia kering. Oke, langsung kita ke jawaban nomor 4. Karena di soal nomor 3, kalian diminta untuk mengguntingnya. Soal nomor 4, jawabannya adalah A. Pembuat gambar. Gambar pertama dibuat oleh Aesop dalam cerita fabel.
hare and tortoise. Jadi di sini yang kalian jelaskan adalah gambar yang telah kalian cari atau gunting ya nah misalkan yang ini nih. Selanjutnya teknik yang digunakan, gambar pertama teknik basah, gambar kedua teknik kering. C. Alat yang digunakan ya. Jawaban nomor 5. Gambar pertama dengan alat cat air, kuas dan palet cat air. Gambar kedua menggunakan alat krayon. Gambar pertama, seekor kelinci yang sombong mengajak lomba dari lari seekor kura-kura. Pada awal lomba kelinci memimpin. Karena sombong dan teledor serta meremehkan lawan, kelinci bersantai-santai sampai tidur tanpa dia sadari. Kura-kura berhasil menyusul dan memenangkan lomba. Gambar kedua itu bercerita tentang seorang putri yang berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur, suka sekali bermain sambil berkeliling negerinya. Suatu hari Putri Alor merasa sedih karena ratu menganggap dia hanya bermain-main tanpa memperdulikan negerinya. Kemudian putri bertemu dengan seorang nelayan dan meminta nasihat kepadanya. Akhirnya Putri Alor pulang setelah mendengar nasihat dari nelayan tersebut dengan riang gembira. Kemudian kita diminta untuk menyimpulkan. Kesimpulannya ini di halaman 187 ya. Kesimpulannya adalah gambar cerita merupakan gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Menggambar suatu gambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dengan teknik kering menggunakan beberapa alat seperti pensil, kapur, krayon, atau yang lainnya yang tidak memerlukan air. Sedangkan menggambar dengan teknik basah diperlukan air yang digunakan sebagai pengencer. Sedangkan alat yang digunakan bisa berupa cat air, tinta, bak tinta, tinta Cina, cat poster, dan lain-lain. Baik, masih kita di halaman 187. Ayo renungkan, apa kegiatan pembelajaran yang paling menarik buatmu hari ini? Jawabannya, mengamati barang-barang yang ada di sekitar. Soal nomor 2, apa tantangan yang kamu hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Jawabannya, tantangannya adalah mempraktikkannya langsung serta memberikan pendapat terhadap tugas yang dikerjakan. Kita lanjut ke halaman 188. Soalnya adalah bagaimana caramu mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan bekerja sama, belajar, dan selalu semangat. Baik, itu saja untuk kunci jawaban pada pembelajaran 5, subtema 3, tema 6, kelas 4 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, untuk kamu. Jangan lupa kamu bagikan video ini ke teman-temanmu, biar teman-temanmu juga bisa mendapatkan nilai maksimal dalam pembelajaran 5 ini. Jangan lupa like video ini, kemudian komentar di bawah. Subscribe channel ini. Sekian saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.